Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam channel Horoskop Endang Tarot, tentunya di Daily Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arofa nafsahu, fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita akan mulai membuka satu persatu kartu yang ada saat ini. Dan seperti biasa, saya akan memulai yang pertama adalah dari Aquarius. As koin, elemen tanah, terkait dengan materi, ada peluang untuk mendapatkan rezeki yang besar untuk digerakkan, diperoleh di hari ini dengan kerja yang all out, total football, mengerahkan segala daya upaya untuk mempersembahkan yang terbaik, bahkan melebihi target. Bisa, tentu bisa, asalkan tetap mengejar semangatnya, jangan sampai kendor ya, dan menyelesaikannya dengan penuh kedisiplinan. Tidak ada lagi buang-buang waktu, ngariung-ngariung nggak jelas gitu ya, tapi fokus kepada target kerja supaya hari ini bisa diberikan atau diserahkan hasilnya, laporannya, dan tentu akan ada penilaian plus dari atasan, partner kerja atau partner bisnis Anda ya. Dan buat yang berpasangan, support terbesar Anda membuat dia bersemangat. Ternyata Andalah orang yang sangat mengerti tentang dia, yang mau memberikan segala yang Anda miliki, mendukungnya untuk maju, mendukungnya untuk sukses, untuk sesuatu yang terbaik ya. Dan buat yang lajang, kalau ada sesuatu yang membuat Anda yakin bahwa pendekatan terhadap seseorang akan berhasil karena dia memberikan respon positif, maka dekati secara perlahan sambil mencari cara untuk bisa makin akrab dan makin dekat. Tapi buat yang lagi fokus ngejar karir, ngejar rezeki, fokus saja dan pastikan apa yang ingin Anda lakukan sudah memenuhi standar atau syarat-syarat untuk bisa naik ke jenjang berikutnya, naik ke fase berikutnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. As piala, air mengalir dari 5 penjuru ya, mengalir ke 5 penjuru, memancar dari sebuah piala yang dipersembahkan oleh tangan yang menyembul dari balik awan. Ini diibaratkan seperti tangan Tuhan, simbol ya, boleh tangan malaikat tapi perwakilan dari Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu yang bisa Anda jemput sebagai bentuk peruntungan, keberhasilan, kemudahan, kelancaran, berkah-berkah yang bisa Anda realisasikan. Jadi hari ini jangan ada kata malas, terus lakukan segala sesuatu karena hasilnya akan membuat Anda puas dan gembira. Buat yang berpasangan, cinta yang terus mengalir dalam diri Anda akan membuat suasana itu jadi damai, bahagia, penuh dengan cinta tanpa ada prasangka, dan ini akan membuat suasana itu terasa syahdu dan merasa bersyukur bahwa hubungan yang dijalani penuh dengan warna yang indah. Tapi buat Anda yang sedang galau, mungkin seseorang yang Anda cintai tidak bisa menjaga komitmennya, berdoalah dan yakinlah segala sesuatu yang menjadi beban pikiran Anda akan segera terselesaikan, akan menemukan jalannya dan akan mendapatkan jawaban. Anda harus bagaimana, Anda harus melakukan apa gitu ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini sedang mendapatkan siraman cinta, perhatian yang begitu banyak, dukungan dan juga proses pendekatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menurut Anda harus dilihat dulu kriterianya apakah memenuhi dari apa yang Anda harapkan. Nah, silahkan, harus pelan, hati-hati, jangan sampai salah pilih ya. Tapi kalau yang lagi sibuk dengan
sesuatu yang membuat Anda senang, nyaman, happy, bukan soal cinta-cintaan tapi terkait pekerjaan, kesibukan bisnis, rutinitas yang menyenangkan, kejar-kejaran target, ya silakan juga ya. Yang penting sebagai sosok lajang harus menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. Kita lihat Aries. 6 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam menjalankan sesuatu yang terkait dengan pikiran Anda. Jangan sampai urusan dari rumah membuat ke kantor atau ke tempat pekerjaan atau usaha ganjel gara-gara sesuatu yang membuat Anda nggak nyaman, nggak asik, nggak seru gitu ya. Selesaikan, tuntaskan, jangan sampai ada penghalang ketika Anda bergerak melakukan perubahan demi perubahan. Buat yang berpasangan, hindarkan prasangka buruk, hindarkan juga dugaan-dugaan yang hanya memperkeruh suasana cinta yang Anda bangun, karena akhirnya hanya ada kesal, dongkol, mangkel yang tidak keluar. Akhirnya ini jadi batu sandungan untuk membuat hubungan yang harusnya tambah mesra malah jadi tambah kisruh. Jangan sampai ya. Tapi kalau lagi baik-baik aja, hindarkan membahas hal-hal yang sensitif yang bisa membuat salah satu pihak meradang. Kemudian untuk yang lajang, kalau memang masih berat untuk memulai satu hubungan dengan seseorang, tenangkan dulu, pastikan segala kisah lalu sudah bersih dan Anda sudah move on, sehingga ketika membangun suatu hubungan dengan seseorang tidak ada ganjelan atau tidak ada yang namanya nengok ke belakang ya, never look back. Jadi kalau sudah yakin Anda siap, sudah move on, udah nggak usah nengok-nengok lagi, juga malah mengganggu ketenangan batin Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus, the Hierophant atau pendeta. Pesan spiritualnya kuat sekali, kesadaran batinnya juga kuat yang mengingatkan Anda untuk berusaha tenang, sabar, kuat, tangguh, lurus, berjuang, yakin akan kemenangan yang bisa diperoleh dengan perjuangan dan usaha keras. Jadi ini adalah sebuah pemberkatan dan juga rasanya blessing untuk Anda, karena apapun yang dikerjakan insya Allah akan membawa keberhasilan dan kesuksesan. Untuk yang berpasangan, selalu ingat ikrar suci dalam sebuah hubungan, komitmen cinta, kesetiaan yang harus terjaga, dan berjanji untuk membuat hubungan ini diliputi rasa bahagia dan cinta. Maka yang dilakukan adalah memupuknya agar terus ada rasa cinta satu dengan yang lainnya. Hindarkan hal-hal yang membuat resah atau galau untuk Anda ataupun untuk dia ya. Untuk yang lajang, kalau sudah mulai terpikir, aduh rasanya enak juga kalau punya pendamping hidup gitu ya, berarti Anda harus mulai membuka diri, membuka kesempatan untuk bisa berkenalan, dan yang diarahkan pikiran Anda bukan cari kesenangan atau having fun, tapi fokus untuk mencari soulmate, belahan jiwa, calon pendamping hidup, sehingga pikiran Anda fokus dan lurus untuk mencarinya. Nggak ada kata main-main atau sekedar iseng-isengan. Tapi buat yang sekarang ini lagi mau me time-nya lebih banyak untuk mengurus keluarga inti atau orang tua Anda dulu, nggak masalah ya. Yang penting Anda harus merasakan berkah-berkah besar dalam hidup karena penuh bakti terhadap orang tua, karena banyak memberikan nilai-nilai yang positif dan spirit positif bagi kehidupan Anda maupun kehidupan keluarga ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Kita lihat Gemini, yang mana kita tarik satu kartu. 3 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ada satu kesenangan, ada satu perayaan seperti bisa juga seperti penghiburan. Mungkin Anda butuh dihibur, butuh ditenangkan, butuh disenangkan supaya lebih plong, melepas segala beban gitu ya. Lakukan saja kalau itu membuat pikiran Anda tenang, lebih ringan, dan juga mungkin ada sesuatu yang dirayakan sebagai bentuk keberhasilan mengerjakan satu tugas di kantor ya, menyelesaikan satu tugas yang mungkin tadinya jadi beban sekali buat Anda.
dan itu baru satu fase, karena langkah hidup setiap manusia itu kan berjalan terus dan tugas besar sudah menanti. Jadi jangan berlama-lama untuk bersenang-senang, untuk sekedar refreshing lah ya, refreshing dan merefresh pikiran boleh saja, tapi jangan sampai tenggelam dalam hura-hura gitu ya. Karena sebetulnya hura-hura itu kadang-kadang kebahagiaan semu, sehingga Anda terjebak di sana. Jangan lakukan itu, tapi berpikirlah bahwa masih ada kerja keras dan harus mencapai ketertinggalan yang begitu banyak, karena ketika Anda lengah maka Anda kalah gitu katanya ya. Dan untuk yang berpasangan, bahagiakan dia, ajaklah dia menikmati suasana yang berbeda, merayakan cinta, membahagiakan, memenangkan hatinya gitu ya. Jadi Gemini harus betul-betul mampu menciptakan satu kebahagiaan yang terus menerus, walaupun sedikit atau kecil, tapi punya nilai atau makna buat orang yang Anda sayangi. Dan untuk yang Lajang, kalau saat ini sudah mulai sering bersosialisasi dalam pergaulan, ikut komunitas ini, ikut komunitas itu, ikut perayaan ini, ikut perayaan itu, yang melibatkan hubungan Anda dengan berbagai lajang-lajang yang lain, ini adalah kesempatan yang positif untuk Anda, memungkinkan bertemu sosok yang akan makin dekat dan akrab dengan Anda. Tapi buat yang masih sibuk mengejar karir, mudah-mudahan di hari ini ada satu penghargaan atau satu respon positif dari atasan, dari rekan kerja, dari siapapun yang terlibat dalam urusan pekerjaan dengan Anda. Mudah-mudahan ini menyemangati Anda untuk terus bergerak mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Yang berikutnya adalah Cancer. The High Priestess, pendeta wanita. Ini perempuan suci yang penuh misteri, adalah message dalam hidup bahwa hidup itu misteri dan kita punya langkah, punya tugas mulia untuk terus memperbaiki, menyempurnakan langkah, memperbaiki sikap, memperbaiki pikiran-pikiran kita dalam membuat satu rancangan masa depan yang terus semakin baik dan berkualitas, sehingga ketika kita sudah lurus ajek gitu ya, kita nggak akan mudah terganggu atau tergoda dengan sesuatu yang hanya membuat kita khilaf atau silap mata gitu ya. Dan ini akan membuat Anda lebih fokus, lebih kuat secara batin untuk mempertahankan karakter pribadi, karakter jiwa yang betul-betul bagus gitu, yang betul-betul kuat dan tangguh. Untuk yang berpasangan, ini adalah simbol amat sangat misteri gitu ya, spiritualnya kuat, message-nya dalam. Ini perempuan ibaratnya pendeta wanita, kalau kita nyebutnya kayak misalnya ada kiai ada nyai, nah ini nyainya, dan dia adalah perempuan yang sangat hati-hati, yang sangat sensitif, yang sangat peka, bahkan dia rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan adalah langkah-langkah yang sudah ditetapkan, walaupun di dalam pemikiran manusia masih misteri, tapi tidak ada yang misteri ya bagi Tuhan. Kita yang harus berusaha untuk menjangkau segala sesuatu agar menjadi baik. Jadi mendekatlah kepada kebaikan, bukan kepada yang berbahaya atau hal-hal negatif yang sudah jelas dilarang gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini banyak hal spiritual yang menyentuh hati Anda, sehingga dalam langkah di hari ini itu Anda semangat dan ingin mengubah segalanya menjadi semakin baik dan semakin berkualitas. Buat yang berpasangan, ini adalah pandangan hidup bagaimana Anda ingin agar hubungan dengan pasangan itu punya satu wadah yang kuat secara batin, punya keterkaitan yang kuat, punya silver cord yang kuat, punya ikatan tali batin yang tidak bisa terputuskan. Nah, itu adalah komitmen yang dilandasi oleh kesadaran jiwa. Jadi nggak main-main dalam mengatakan saya cinta, saya ingin menjadi bagian dari hidupmu gitu. Itu bukan cuma di bibir, tapi udah sampai di hati. Bisa, semoga Anda dan pasangan makin kukuh
kokoh, kuat gitu ya dalam menyatukan cinta. Untuk yang lajang, kalau saat ini merasa belum mampu untuk membangun satu hubungan, Anda ingin memperbaiki dulu secara mental, menguatkan mental dulu, karena katanya lahir batin harus kuat kalau mau memasuki jenjang pernikahan. Nah, sekarang alasannya Anda ingin agar tangguh secara batin, secara lahir, maka ketika akan memulai satu hubungan yang serius sudah siap gitu ya. Tapi buat yang betul-betul sudah siap, maka yang Anda harus prepare itu adalah segala sesuatu yang terkait tentang apapun yang ada di depan sana, Anda sudah siap mengarunginya dan akan terus berjuang untuk bisa bertahan walau situasi berat, walau situasi banyak yang menghadang, halang rintangnya ada, tapi yang namanya orang sudah tekad bulat dan kuat tidak akan menyerah sedikit pun ya. Semoga sebagai lajang sudah mulai memprepare diri, memprepare hati, memprepare pikiran, bahkan mengupgrade penampilan untuk menjadi salah satu sosok lajang yang memang layak untuk mendapatkan calon pendamping yang terbaik ya. Sekarang giliran Leo, kita lihat Leo. 8 pedang, 8 of Swords. Leo sedang berpikir sesuatu yang membuat rasanya itu menyesal. Mungkin ada seseorang yang membuat hati Anda resah, marah atau gundah, sehingga Anda merasa kok nyesel ya sudah bantu orang itu, kok nyesel ya kerja sama bareng dia, kok nyesel ya berteman sama dia, atau kok nyesel ya berbisnis sama dia, atau apapun yang membuat Anda merasa sesuatu muncul gara-gara seseorang gitu ya. Nah, kalau Anda sekarang terjebak di situasi seperti itu, tenangkan hati dan pikiran, dan Anda harus membuat satu pemikiran yang melompat dari situasi yang sulit ini. Karena kalau terus-terusan berpikir tentang kekesalan Anda terhadap sesuatu atau seseorang, maka bisa stuck ya. Anda malas untuk ngerjain apapun gara-gara kesal. Nah, lenturkan, lupakan, lalu Anda melompat lebih jauh lagi untuk bisa bergerak dan melakukan hal yang lebih bermanfaat, supaya hari ini segala hal yang jengkelin, ngeselin, bikin marah, bikin bete itu tersingkir, dan Anda fokus lagi untuk membuat satu terobosan-terobosan dan kegiatan yang bermanfaat di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, jika ada sesuatu yang membuat Anda kesal, marah, curiga, aneh-aneh pasangan Anda ini, coba diajak diskusi baik-baik, ditanyakan baik-baik, atau Anda harus cari cara strategi yang pas supaya dia mau membahasnya dari hati ke hati. Karena kadang susah, udah dipancing kayak apa aja, kadang-kadang ada yang nggak mau terus terang, ada yang nggak mau cerita gitu ya. Tapi Anda jangan paksa juga kalau dia nggak mau, karena nanti malah jadi memperuncing situasi yang sedang tidak asik di dalam hubungan Anda. Tapi suasana seperti ini bisa diatasi karena di sini pedang elemen angin terkait pikiran. Bisa juga curiga, kesal, marah, jengkel, nunggu nggak jelas waktunya, terus hal-hal yang terkait tentang janji-janji. Nah, itu yang harus membuat Anda bisa segera skip supaya bahas yang lain dulu sampai dia udah nyaman betul, baru Anda diskusikan lagi sesuatu yang menurut Anda penting nih dibahas gitu ya. Untuk yang lajang, kalau sekarang lagi bingung, maju salah mundur salah, ngapa-ngapain kayaknya kejedot-jedot gitu ya, alangkah baiknya kalau sekarang Anda jangan tergesa-gesa dalam memutuskan apapun, karena di situasi yang gak tenang akan menimbulkan satu masalah baru. Kecuali Anda sudah siap betul untuk melakukan sesuatu, misalnya pendekatan dengan seseorang, udah nggak ada cerita-cerita tentang kisah lalu, baru deh berarti Anda sudah siap dan sudah move on ya. Yang berikutnya adalah Virgo, strength, kuat. Ini adalah gambaran di mana Virgo menyadari bahwa hidup harus punya kekuatan, harus punya semangat, harus punya terobosan, harus punya dobrakan gitu ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, sepertinya ada satu hal yang membuat Virgo merasa tidak sia-sia perjuangannya,
tidak sia-sia apa yang diusahakannya, dan sebuah upaya untuk makin memperkokoh langkah hidupnya, makin greng, makin yakin, makin kuat, makin mantap, dan terus berbenah diri, terus mengoreksi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau bertekad kuat, seorang Virgo biasanya mau berubah, mau dikritik, mau memperbaiki diri, dan mau melangkah agar kehidupan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, buat yang berpasangan, ikatan batin yang kuat akan membuat Anda merasa selalu berada dalam liputan cinta yang utuh, liputan cinta yang kokoh, di dalam naungan hubungan yang saling menjaga, saling merawat, dan saling membimbing, ya. Seperti perempuan ini diibaratkan guardian angel yang membimbing singa untuk bisa berjalan ke arah yang benar. Nah, kalau hubungan ini diarahkan kepada satu tujuan yang benar dan besar, maka insya Allah akan punya bobot dan kualitas yang luar biasa. Untuk yang lajang, kalau saat ini sudah punya tekad untuk mencari pendamping hidup, nggak cari pacar tapi cari pendamping hidup, carilah yang benar, di tempat yang benar, dengan cara yang benar, dan bimbing hati Anda untuk menemukan sosok yang benar. Karena harus menggunakan intuisi, kalau asal comot bisa salah. Tapi kalau menggunakan rasa yang terhalus, Anda bisa melihat, menilai karakter yang baik yang seperti apa, yang serius bagaimana, yang bisa diajak susah dan senang seperti apa, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. The Star, bintang terang, masih menaungi kehidupan Libra. Jadi ini adalah gambaran di mana Libra sedang menang, sedang menguasai, sedang menjadi trendsetter, sedang menikmati kebahagiaan, sedang menikmati keceriaan. Satu proses di mana ada langkah-langkah yang membimbing untuk menjadi semakin baik, dan semakin baik. Semoga saja ini merupakan pertanda bahwa hidup Anda akan mencapai satu peningkatan yang luar biasa, lompatan yang besar, kemenangan yang besar, gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini pun membawa semangat baru untuk hidup Anda, untuk berkarya, melakukan yang terbaik, dan bermanfaat untuk diri Anda, juga untuk banyak orang, ya. Buat yang berpasangan, jadikan dia seperti bintang, karena Anda pun telah diposisikannya seperti bintang kejora yang terang menyinari kehidupan. Dan mudah-mudahan hati Anda dan pasangan bersinar karena cinta yang terisi dengan sikap tulus, dengan niat cinta yang kuat, dan saling menyayangi. Kalau yang belum, yang bermasalah, gimana Mbak Endang? Belajar untuk memaafkan, belajar untuk bisa mendengar, belajar untuk mau sama-sama mengoreksi diri, gitu ya. Untuk yang lajang, kalau memang saat ini sedang banyak yang ingin dekat, banyak yang ingin berkenalan, gunakan kesempatan itu dengan bijak, ya, dengan bijak supaya perkenalan itu mengarah kepada satu komunikasi yang baik, yang bisa meninggalkan kesan positif. Dan kalau kesannya positif, sudah deh, nggak akan sulit buat memprosesnya menuju kepada pendekatan yang lebih lagi, lebih dekat, gitu ya. Tapi kalau belum ingin dekat siapapun, mungkin justru Anda sedang moncer atau sedang terang usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, rancangan-rancangan yang ingin diciptakan sebagai karya besarnya. Fokus seperti itu dulu, nggak apa-apa, asal jangan lupa di dalam kehidupan itu ada yang seru loh, namanya jatuh cinta, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Kita lihat The Emperor, Raja di Raja, sosok yang kuat, tangguh, cenderung otoriter. Sikap otoriter harus diturunkan, ditanggalkan, tapi sikap bijak yang mampu membimbing banyak orang, yang mampu membuat orang lain mau mendengar, nah itu yang harus dikedepankan, sehingga hari ini Anda betul-betul menemukan jawaban atas apapun yang dikerjakan, membawa hasil dan nyaris sempurna. Asalkan dikerjakan itu nggak pakai ngeluh, nggak pakai protes, nggak pakai ini ono itu ono. Pokoknya kerja, fokus, dan buktikan bahwa yang dihasilkan betul-betul tepat guna, ya. Untuk yang berpasangan, sikap otoriter atau dominan akan membuat hubungan jadi tegang, nggak asik, nggak seru.
Jadi mulailah belajar untuk meredam, mampu menekan rasa ego Anda, kemudian dominasi Anda. Ini kalau disadari, hubungan itu akan jauh lebih seru ya, lebih indah, lebih berirama, karena satu dengan yang lainnya berusaha menyeimbangkan, bukan menekan. Kalau satu sudah mulai memaksa, itu biasanya muncul ketidaknyamanan. Jangan sampai ya. Untuk yang lajang, kalau lagi asik sama posisinya, lagi karirnya naik, lagi memuncak, nggak mau diganggu, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata proses pendekatannya lagi asik-asiknya, seru-serunya, lancarkan pendekatannya sampai Anda merasa bahwa Anda sudah melalui proses yang benar, jalan yang benar, dan merasakan betapa Anda mendapat respon yang bikin hati semangat ya. Ini tadi bintangnya Scorpio ya. Pasti diprotes saya. Ini Scorpio. Jadi habis Libra Scorpio, bukan Sagittarius, maaf ya. Jadi buat Scorpio ini adalah gambaran dimana kalau misalnya saya kembali lagi yang tadi berpasangan, berarti coba lebih lentur, lebih tenang, jangan menciptakan konflik. Kekuatan dan kepribadian Anda yang kuat itulah yang harusnya mampu meredam ketegangan atau suasana yang membuat Anda lagi ingin mendominasi hubungan ini, karena supaya didengar, supaya dilihat, supaya diketahui bahwa Anda ingin hubungan ini utuh gitu ya. Untuk yang lajang yang tadi saya bilang, kalau Scorpio lagi mau asik dengan karirnya yang lagi oke, yang lagi meluncur naik gitu ya, fokus ke sana, monggo aja, tapi jangan lupa sisihkan ruang hati Anda untuk bisa bahagia, sisihkan pikiran dan perasaan Anda untuk bisa dekat dengan seseorang, karena akan membuat Anda jauh lebih indah, jauh lebih asik orangnya kalau mendekat dan merasakan yang namanya cinta. Beda kalau orang yang alergi buat jatuh cinta, biasanya kaku, nggak ngerti, nggak peka gitu ya. Itu bukan Anda. Scorpio nggak kayak gitu kok ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. 9 tongkat, 9 of Wands. Ini gambaran di mana Sagittarius sedang bingung di antara begitu banyak persoalan yang muncul, tanggung jawab yang diberikan, urusan yang harus diselesaikan, ribut-ribut yang harus Anda tuntaskan ya. Jadi kayak dapat tugas untuk ngurusin orang ribut gitu, atau Anda sekarang lagi pusing dengan urusan-urusan yang ternyata harus segera dituntaskan. Tenang ya, Anda harus berani menghadapinya, dan bahkan terkadang kita harus berani mengatakan bahwa kita butuh bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan pekerjaan ini, tugas-tugas ini, demi kelancaran aktivitas yang berikutnya yang sudah nunggu. Jangan sampai kita bilang iya bisa, tapi makin menggunung, akhirnya jadi problem yang baru untuk kita dan kita dianggap nggak mampu. Jangan sampai ya. Justru kita kasih solusi bahwa saya mampu kalau dikasih kesempatan untuk memilih siapa yang bisa membantu, siapa yang bagian finishing gitu. Karena Anda nggak akan mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Itu disampaikan dengan kejujuran, pasti akan bisa dirasakan oleh atasan Anda, rekan kerja Anda, bahwa apa yang disampaikan betul, bukan mengada-ada. Itu kalau terkait tentang pekerjaan. Dan kalau ada urusan yang terkait dengan konflik, masalah, itu harus dengan pendekatan persuasif supaya masalahnya nggak jadi bola liar ya, bola api yang liar, membakar kiri, membakar kanan. Buat yang berpasangan, hindarkan amarah yang dikedepankan jika ada perbedaan pendapat, selisih pendapat, cemburu-cemburu, hal-hal yang diciptakan jadi sebuah masalah, atau Anda memiliki membuat satu kondisi di mana akhirnya muncul problem. Jadi kayak orang tuh jadi berkesan melihatnya tuh, terkesan melihatnya Anda itu jadi troublemaker. Jangan sampai ya. Katakan jika Anda ingin dibantu untuk menyelesaikan satu kondisi, satu masalah supaya cepat selesai, karena memang Anda butuh beberapa pihak ikut terlibat, katakan. Karena itu jauh lebih wise gitu ya. Dan kalau di dalam sebuah hubungan ini terkait dengan kecemburuan, pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka, sehingga
Anda terbelenggu dengan kondisi yang diciptakan melalui emosi atau kecurigaan Anda atau kemarahan Anda sendiri. Semoga bisa segera disingkirkan dan Anda bisa jauh lebih positif memandang pasangan dengan penuh cinta dan berusaha untuk tetap menjaganya sehingga cinta bisa terawat dengan baik. Buat yang lajang, kalau saat ini merasa takut jatuh cinta, takut dekat dengan orang karena takut dihianati atau kandas lagi cintanya, itu sama saja Anda belum move on, masih trauma. Nah, selesaikan dulu, sembuhkan dulu rasa traumanya, baru Anda bisa memulai satu hubungan yang baru. Jangan sampai berusaha membangun satu hubungan baru tapi belum bisa bersih dari pikiran yang lalu. Itu yang namanya pelarian. Yang berikutnya itu adalah cinta pelarian. Jangan sampai itu terjadi karena bisa menciptakan satu hubungan yang gagal lagi. Gak mau kan? Iya, jadi sekarang fokus terhadap proses perbaikan kehidupan Anda. Koreksi diri jika ada sesuatu yang keliru supaya ke depan akan makin baik hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Capricornus. Knight of Cups, kesatria piala, didominasi perasaan, kepekaan hati, tujuan hidup yang ingin menjemput berbagai kebahagiaan yang akan didapatkan. Ini adalah tujuan mulia dari seorang pangeran dengan membawa bejana atau piala emas yang bercahaya dengan dengan menunggang kuda. Kuda putih simbol dari tujuan yang lurus, yang bersih, dan bejana emas adalah simbol air yang artinya perasaan. Tulus, ikhlas, niatnya kuat, tekad untuk membangun satu kehidupan, satu tugas yang diemban akan sukses, tuntas karena sekuat tenaga bekerja dengan dengan fokus dan all out. Itu mudah-mudahan yang membuat Anda hari ini merasa bahagia karena apapun yang dikerjakan lancar ya. Untuk yang berpasangan, jaga terus cintanya dan membuat Anda akan merasa cukup dia hanya untuk hidup Anda, nggak mau yang lain, sehingga cinta akan tumbuh subur dengan indahnya. Tapi kalau ada yang lagi bermasalah gara-gara nggak yakin dia setia Mbak Endang, nah duduk bareng, duduk berdua, ngobrol deh sama pasangan, apa sih yang kamu lakuin gitu ya, atau kita tuh harus gimana supaya hubungan ini makin baik, bukan malah makin renggang, nggak ada komunikasi, nggak ada kejelasan. Kalau udah keluar udah jauh dikit, udah handphone susah dihubungi. Nah ini koreksi-koreksi seperti ini kalau memang saling cinta harus mau mendengar, bukan malah marah, kamu kok nuduh, kamu kok ini. Kadang-kadang karena sayang dan cinta maka akan ada rasa cemburu, tapi bukan cemburu buta. Dia tidak akan cemburu buta kalau Anda justru menunjukkan totalitas cinta Anda terhadap orang yang disayangi, bukan malah kayak siapa sih, kata siapa, mana, tapi begitu keluar agak jauh lagi susah lagi dihubungi. Itu sama aja Anda mempermainkan cinta seseorang gitu ya. Buat yang jadi pacarnya Capricornus harus bersikap yang dewasa ya, supaya komunikasinya bisa dua arah, dan Capricornus juga harus betul-betul memperlakukan pasangannya dengan hati yang tulus supaya cinta satu dengan yang lainnya dapat terawat dengan baik. Buat yang lajang, ini adalah kesempatan untuk Anda membangun satu hubungan pertemanan, perkenalan ya, dari perkenalan, pertemanan, kemudian persahabatan, dan mulai menyaring-nyaring kira-kira cocok apa enggak. Itu namanya jemput bola, bukan yang nunggu aja kalau udah jodoh pasti datang kok. Belum tentu. Yang namanya sudah jodoh sudah ditentukan, artinya ada peluang untuk mencari, menjemput, mengikhtiarkan, dan tentu berdoa supaya yang ditemukan adalah sosok yang tepat gitu ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa buat yang mau konsultasi private silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, juga mekanismenya. Nanti kalau mekanismenya salah satunya adalah Anda kalau sudah ditentukan jadwal sama Mbak Wati, Anda yang telepon gitu ya. Dan WhatsApp-nya di 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.